usulan kegiatan dari APBD atau APBN itu hanya 3. Dari atas tegaskan hanya 3. Jadi pertama adalah jalan dari Pos Hewan ke Sekolah Lentera. Kita harus usul jalan yang menyambung ke fasilitas umum supaya bisa terjawab dari atas. Yang kedua posto, yang ketiga bibit sapi ada 8 kelompok. Jadi saya rencanakan 1. Habis poin 5, tim relawan COVID termasuk RT, RW, dan Limas. Mulai kerja sekarang lewat COVID sudah agak zona hijau sekarang, jadi kita harus kerja. Nah, pekerjaannya dari tim relawan ini adalah vaksin. Vaksin ini yang umur 6 sampai 11 khusus, dan 12 sampai dengan 60 lebih itu khusus. Berapa yang sudah kerja seperti tahun yang lalu semua itu. RW di tahap juga, tapi masih berjalannya. Baik semua, minta maaf saya langsung ambil alih karena yang berkompeten belum hadir ya. Saya tidak tahu. Ya, jadi kami di Dusun ONOA sudah melakukan revisi terkait RT. Kalau RW itu belum ada yang bersedia, jadi RW Bob Neves masih tetap bersedia, kami masih tetap pakai. Kalau RT-nya itu ada 2 RT yang direvisi, itu RT 1 dari Bapak Mau ke Bapak Immanuel Hani SPD. Beliau ada di depan, mungkin berdiri kok supaya, atau kenal semua kok. Oh itu ya. Kemudian RT 2 dari Bapak Jus Tolasik itu kepada Bapak Martin Amalo ya. Kalau RW-nya tetap, kalau RW 18 juga masih aktif. Bapak Martin belum datang kok ya. Jadi saya lihat di situ kepala dusun secara lisan mengundang RT RW, jadi saya tidak sempat hubungi teman-teman RT. Tapi tadi malam saya sudah cek ke Bapak Dusun dan dia bilang dia sudah hubungi ya. Mungkin itu saja dan saya kembalikan kepada. Untuk pemilihan RW 02 Dusun Liwanak kami melakukannya secara pemungutan suara. Dan yang calon ada 3 orang, itu Mama Susana Sue, Tison Bailao, dan Jus Adi. Dan yang memperoleh suara terbanyak itu Mama Susana Sue. Sebagai RW. Dan untuk RT 03, 04, 05 mereka kami melakukannya secara musyawarah, dan juga
dan juga kandidat siap masih sanggup melaksanakan tugas. Masih pakai tetap yang lama. Iya. Sambil dulu revisi hanya RT kali ini. Tetapi saya menanggung bapak mau masyarakat yang sambil dulu mereka bicara dengan RT dan RW, jadi mereka percepat. Jadi hasilnya ke mana? Mereka percepat bapak RT jadi RW dan bapak RW jadi RT. Tapi mereka masih yang lama masih tetap, tapi alamat kekuasaan itu kan berbeda. Makanya RT-nya dia ini. Nanti kasih data di sekretaris. Masih tetap lewat musyawarah dari tokoh masyarakat, tokoh pemuda, sehingga RT RW lama masih tetap. Dan berita acaranya sudah dimasukkan di Pasek. Diganti dengan Bapak Yandri, karena Bapak Yandri selama ini RT 011 tapi tinggalnya di RT 010. Jadi Kamak ganti posisinya Pak Yandri di RT 011 dan Pak Yandri masuk ke RT 10. Jadi nanti tukar posisi, nanti Iya. SK-nya juga dirubah semuanya. Berita Charles kasih. Berarti baru satu. Kalau kita melakukan ini di bulan Desember tahun lalu. Kita di bulan Desember tahun lalu dan kita punya hasil rapat materi revisi kita pakai kembali di teori yang lama. Di dunia diganti baru dan acaranya sudah masuk dari bulan Desember itu tahun lalu. Sudah masuk di sini. Terkait RT 017 tetap masih bersedia untuk bekerja ulang dan RW juga bersedia tetap kerja, dan RT 16 kami revisi ulang dan kami mencalonkan 2 orang lewat musyawarah rapat dusun terkait di masyarakat. Maka yang memenuhi suara terbanyak adalah Mama Ejalini Hinuk sebagai RT 016. Dan Baru. berita acaranya sudah. Berarti baru satu. Baru satu. Nah, Yang harus sudah deadline untuk revisi RT 14 dengan RW-nya masih tetap ada. RT yang 15-nya yang sudah mengundurkan diri dari organisasi. Jadi RT 16 mengundurkan surat mengundurkan diri dengan berita acara semua masuk. ada ganti satu. Ya, ganti RT 15 di Bapak Maksudon. Yang baru semua, yang ganti baru semua ini hari hadir kok. Ulang saya tegas, kalau bisa kepala dusun hadir dulu, tolong dulu. Nyatanya ini harusnya kepala dusun ada tidak hadir. Saya selalu teriak-teriak kepala dusun tolong hadir. Nah, sudah ganti RT RW, sudah ada baru. Bawahan saya hadir, pimpinan di mana? Jadi itu sebagai himbauan kalau bisa hadir dulu. Bahwa ini banyak hal yang dilakukan tanpa sepengetahuan kepada dusun, itu memang bagus. Itu juga memang itu mengambil tindakan sebelum disampaikan. Jadi itu memang bagus, tetapi bagi saya itu internal daripada kepala dusun bersama dengan perangkat yang ada di sana. Itu untuk ibu hamil ini. Untuk catatan tahun kemarin dia berjalan bagus. Tetapi yang tidak bagusnya itu, kita kasih kader ini uang bensin berapa sih? Mereka antar setiap rumah. Kalau bisa tahun ini sesuai dengan instruksi tahun lalu Pak Camat, bahwa kalau bisa yang makan ini datang di sini, makannya di sini. Jangan kita pakai sistem antar. Antar ini bisa saja dia makan, bisa saja dikasih makan di anjing atau dia buang.
itu juga berpotensi. Dan yang berikut meteran. Tadi meteran itu kita suruh gambarkan meteran 12 ini ada di sini. Semua ada di dusun mana? Sagoet, tapi duit. Kalau bisa pemerataan, di dusun lain juga masih ada orang miskin yang belum punya meteran air samping hari. Jangan hanya potong fokus pada satu tempat saja. Itu juga saya juga belum mau. Karena dana ini semakin setiap tahun itu ada penurunan. Kita fokus di situ, yang lain juga merana, butuh juga. Jadi kalau memang di situ 12, kasih 8 kok 9, sisanya kita kasih ke yang lain buat pemerataan. Karena di desa ini sumber mata air sudah bersama Bapak Desa, bersama Bapak Kasubag, Bapak Peter Stasi, dan Bapak Direktur, kami melakukan survei. Artinya kami melihat dari pengamatan desa Sanggon juga ada beberapa masyarakat desa Sanggon masih kekurangan air bersih, yang terutama dari proyek terjadinya PDM air bersih di desa Sanggon. Yang sangat kesulitan adalah dusun Betek Lai, dan hari itu memang tempat pertama kami bersama Bapak Desa turun di dusun Betek Lai. Tujuannya kalau bisa dusun Betek Lai ini secepat mungkin bisa mendapat air bersih, karena betul yang disampaikan oleh saudara saya Bapak BPD Bapak Facet, bahwa dari kita semua kelihatan bahwa dusun Betek Lai ini memang sangat sulit untuk menikmati air bersih dari PDM Kabupaten Rotendao. Dan memang betul saya agak kembali ke belakang dari terjadinya proyek air bersih. Waktu itu saya juga masih turun pas, karena pengukurannya bukan, kalau kita melihat secara kasat mata baknya itu agak di atas kalau kita melihat pakai mata secara kasat mata, tetapi kami dari tim membawa alat itu, saya juga kurang tahu itu pengukuran atau alat. Kalau kita di sini baknya di SMP 2 contohnya, kita bisa tahu di sini ketinggian atau di sini rendah. Jadi memang betul survei tadi rencananya kalau bisa penciptaan itu sampai cabang Kodim, yaitu yang menuju di perumahan Kodim Etias, tapi memang anggarannya tidak cukup. Jadi pipanya hanya sampai di Pas Langit yang depan Bapak Cornelis Amin. Jadi baru-baru tahun lalu bersama Bapak Desa untuk survei kalau bisa dusun ini mendapat air bersih. Jadi sampai di sana Bapak Direktur juga membawa alat itu juga. Bapak Direktur membawa alat itu juga. Kami menguji coba di Bapak Markus dulu. Kebetulan saya di samping Bapak Markus dulu. Itu kalau kita memang betul, kalau kita lihat baknya agak di atas. Tapi kalau alat itu ada, itu ketinggian dari Bapak Markus itu kami belum di Bapak Mas Moy, itu kami masih di bawah, agak sedikit di bawah Bapak Markus. Itu saja sudah kurang dari 7 meter. Artinya bak di bawah, tempatnya rumah Bapak Markus di atas 7 meter, di atas 7 meter. Kalau posisinya lagi agak mendorong ke cabangnya Bapak Kodim, artinya cabang dari menuju ke rumah jabatan Kodim, itu kurang lagi 2 di situ. Jadi analisa dari kami, airnya bisa sampai situ, terkecuali konsumen yang jaringan datang ke bawah itu kami tutup total.
baru pastikan posisi bak di race itu air full, baru kami lepas. Kalau pelayanan operasi sambil melayani itu sangat terganggu. Jadi Itari kami sarankan Bapak Desa, kalau jaringan ini terkecuali dari Oimau, dia kalau dari Oimau bisa bak 500 di depan perkantoran sini. Kalau dari sini jauh, itu jaraknya jauh, baru itu agak di atas. Karena yang kita gunakan air ini, kalau air masuk di bak race, itu datang di konsumen, itu sudah gravitasi. Itu tidak pakai alat pompa untuk mendorong air. Kalau dari sumur ke bak race-nya itu pakai mesin yang kita kenal itu pompa. Kalau sudah dari bak untuk datang ke konsumen itu gravitasi. Jadi kalau di baknya di bawah, konsumennya di atas, jalannya agak setengah mati. Jadi kami berpindah datang di Sambidui Letek lain yang sudah disampaikan oleh Bapak Desa bahwa ini hanya atas nama veteran saja di situ, tapi airnya agak setengah mati. Memang ini awalnya kesalahan dari kontraktor yang waktu itu kerja proyek, dia kerja pemetaan saja sudah salah. Jadi agak air jalan ke sana agak setengah mati. Jadi kalau di Sambidui sini mungkin kami connect dari Bapak Usbola sini. Itu kami sudah omong dengan Bapak Desa, jaringannya kami lihat sudah ada. Itu tinggal connect pipa PDM dengan jaringan PODT punya ini, yang desa punya ini. Dia pun jaringan sudah sampai di SD situ. Mungkin kekurangan pipa ke Sambidui mungkin kurang lebih ya 50 meter. Yang tanggung dari PAM itu hanya meter. Dengan pipanya SR itu setengah 10 meter. Yang proyek Bapak Mawado mungkin sudah ini yang uangnya mungkin pendaftaran 100. Kalau pipa dari PAM. Jadi mungkin itu saja. Sekian dan terima kasih. Yang pertama kepala Dusun Takai, Letek lain dan Nek. Harus pertemuan antara kita punya masyarakat itu di cabang ketigaan itu setiap malam itu ada. Dan tahun 2022 saya tidur jam 1 malam hampir tangkap bahwa ada beberapa anak datang di rumah. Itu mereka main petasan itu dari jam 7 malam itu sampai jam 2 hampir siang. Ternyata di dalamnya masyarakat pemuda dari Dusun Takai. Dan saya suruh dikasih tahu ke Dusun malam-malam, ke Dusun Takai. Datang lihat sendiri itu anak. Ada juga dari Letek lain dan Dusun Ne. Sudah beberapa kali pertemuan di situ membuat masalah. Tahun 2021 tahun lalu itu juga buat masalah. Masyarakat dari Ne. Jadi kalau bisa 3 kepala dusun ini bangun sebuah keamanan di situ, fungsikan itu limas dengan RT RW tambah dengan Bapak Mama di situ, supaya memang gitu anak. Karena jalur itu jalur pertemuan antara beberapa tempat, dan di situ ada jalur-jalur pejabat semua dari kehakiman, dewan maupun pejabat bupati. Itu semua melintas itu tempat, dan setiap malam itu ada. Mereka selalu duduk di situ berjam-jam dan berlarut-larut di situ. Di mana masyarakat yang buat hansip yang kena. Baru tahun lalu Hansip Joni ditangkap itu karena masalah begitu, karena penanganannya salah. Jadi saya minta supaya Bapak Dusun ini RT RW kalau bisa bangun komunikasi di situ, di itu cabang itu, karena itu kotopan anak semua. Tidak ada anak dari Nemok, juga tidak ada anak di situ. Anak dari Dusun Sewa juga tidak ada. Semua itu hanya anak-anak masyarakat Dusun Letek lain, Takai dan Ne. Jadi saya tegaskan kalau bisa tahun ini jangan jadi begitu lagi. Kalau masih membiarkan begitu, lebih saya kasih raport merah ke Panti Kapal Dusun ini. Anggaplah saudara dong gagal di situ. Terima kasih. Sehingga bisa bukan hanya dalam bentuk kertas seperti ini, tapi kita sudah bisa melihat langsung di lapangan bahwa semua terrealisasi dengan baik, ya.
Kita percaya ini tidak lepas dari kerja keras beliau, dan kita tidak bisa balas dengan apa-apa selain kami berdoa. Bapak bersama perangkat dan semua jajaran itu bekerja lebih baik lagi, kerja lebih keras lagi, apalagi dari 1 desa menjadi 2 desa, ini PR tambah banyak. Tapi kami berdoa kekuatan dan kesehatan dari Tuhan, hikmat pengertian, supaya tugas-tugas kedepannya dapat dijalankan dengan baik, ya. Dan sekali lagi terima kasih buat kerja keras Bapak Mama semua yang ada di kantor desa di Desa Sambuan ini. Dan informasi penting juga, melalui kerja keras beliau ini bersama teman-teman perangkat di Desa Sanggoen, desa kita masuk dalam kategori 10 desa terbaik di Rotendao. Saya tidak tahu kita punya desa ini ranking berapa, tapi yang pasti Desa Sanggoen masuk 10 terbaik. Puji Tuhan, salam bagi kita semua.